Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah di bukit. Kemarin kita membahas tentang pengabulan doa. Hari ini kita membahas tentang jalan yang benar, bagian pertama. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab Perjanjian Lama itu punya kekuatan di hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi inti daripada Perjanjian Lama, kalau kita baca dari awal sampai akhir, selalu mengkerucut kepada apa saja yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuat demikian terlebih dahulu kepada mereka. Perlakukan orang lain seperti engkau ingin mereka memperlakukanmu. Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang engkau tidak ingin dia lakukan. Kalau Anda gak mau dijahati, jangan jahatin orang. Kalau Anda gak mau diomongin, jangan ngomongin orang. Kalau Anda gak mau ditipu, ya jangan nipu. Kalau Anda gak mau dirugikan, ya jangan merugikan orang. Kalau Anda gak mau dimakan sama orang, ya jangan makan atau korup uangnya orang. Karena apa saja yang engkau ingin orang lain perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Itu namanya hukum keadilan. Sebetulnya tidak berbuat jahat itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita gak perlu lakukan apa-apa. Bahkan untuk melakukan kebaikan justru mungkin lebih sulit dibandingkan tidak melakukan kejahatan. Karena untuk melakukan kebaikan kita perlu ada inisiatif untuk melakukannya. Nah, berarti di sini kalau you nggak mau dijahatin orang, kalau ya jangan jahatin orang. Artinya begini, yang menarik, kalau kita mau dilakukan yang baik sama orang, perlakukan terlebih dahulu kepada mereka. Jadi tugas kita ini pertama jangan buat jahat. Yang kedua, tugas kita ini buat baik sebanyak mungkin. Jadi kalau engkau pengen dipromosikan orang, kalau engkau pengen naik ke posisi yang lebih baik, ya promosikan orang terlebih dahulu. Jangan pakai gaya suike kalau kita mau naik di atas. Kalau kita pengen punya karir yang ada di atas, dengan gaya suike, tekan kanan, tekan kiri, injek kanan, injek kiri. Kalau kita pakai gaya suike, injek kanan, injek kiri, tekan kanan, tekan kiri, memang kita naik ke atas. Tapi ingat, orang yang kau injak, orang yang kau tekan, memang jatuh. Tapi sakit hatinya belum terbayar. Suatu kali ketika kita lengah, dia bisa tarik kita dengan mudahnya jatuh ke bawah. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau dapat promosi? Yang kita perlakukan, promosikan orang lain terlebih dahulu. Artinya dorong orang untuk naik, bantu orang untuk bisa ada di posisi lebih baik, bantu orang untuk punya follower yang lebih banyak lagi, subscribe yang lebih banyak lagi, like lebih banyak lagi. Maka ketika mereka ada di atas, kita masih ada di bawah. Yang mereka lakukan, mereka gak akan sudi kita masih ada di bawah. Mereka akan bantu rame-rame untuk kita bisa naik ke atas. Akibatnya kita bisa sama-sama damai sejahtera. Jadi di sini Yesus sudah mengajarkan hukum keadilan. Jangan buat jahat. Ketika kita berbuat baik, mereka berbuat baik. Tapi yang Yesus ajarkan dalam perjanjian baru, lebih lagi di atas hukum keadilan, yaitu hukum kasih karunia. Jadi kalau kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Artinya gini, berbuat baiklah kepada orang yang tidak mampu berbuat baik kepadamu. Ampunilah kepada mereka yang jahat sama engkau. Itu hukum kasih karunia. Nah, kalau kita udah berbuat baik tapi kita tetap dijahatin orang, udah jangan khawatir, upahmu besar banget di surga. Tapi kalau kita berbuat baik, kemudian dia puji kita, sudah impas. Kalau kita berbuat baik, dia berbuat baik kepada kita, impas. Tapi kalau kita berbuat baik, melainkan kita terima yang jahat, itu double portion blessing. Jadi tugas kita berbuat baik dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Ketika kita rajin-rajin menebur kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun, maka ketika kita ada di bawah, nggak usah panik.
orang-orang pernah kita tolong, mereka akan dengan senang hati akan menolong kita. Seandainya mereka semua yang pernah kita tolong gak sanggup menolong kita, gak usah panik. Tuhan sedia akan turun tangan akan menolong kita. Orang yang berbuat baik itu, dia gak usah panik sama krisis. Kita boleh panik sama krisis kalau kita pelit. Karena orang pelit biasa makan sumpah. Disuman orang biar cepat lewat. Disuman orang biar cepat mampus. Tapi orang yang murah hati, orang yang berbuat baik selalu makan berkat. Didoain orang, panjang umur dan bahagia. Disyafatin orang, disayang orang, dihormati orang. Jadi saya kadang-kadang bingung sama orang-orang yang memposting di media sosial ini. Hari ini saya ulang tahun, kenapa saya gak diucapkan ulang tahun? Saya cuma mikir, kalau lagi 364 hari, pas lagi dia gak ulang tahun, rajin-rajin nih mengucapkan happy birthday pada teman-teman ulang tahun. Rajin-rajin memberikan hadiah pada teman-teman ulang tahun. Rajin-rajin mendoakan pada teman-teman ulang tahun. Maka ketika kita ulang tahun, gak usah kampanye, gak usah tiup trompet. Mereka yang pernah kita ucapkan ulang tahun, mereka akan cari tahu kapan kita ulang tahun. Dan mereka akan menghujani kita dengan doa, ucapan, dan juga hadiah. Menarik jadi dalam hal ini. Jadi Yesus mengajarkan untuk kita, mari. Kalau engkau mau dijahatin orang, berbuat baiklah. Kalau engkau pengen dipromosikan, promosikan orang terlebih dahulu. Kalau engkau ingin diberkati orang, berkati orang lain terlebih dahulu. Kalau engkau ingin punya follower yang banyak, mari follow orang tersebut. Kalau engkau pengen dikasih kasih like sama orang. Itulah seluruh perintah daripada hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan juga ketika kita bisa mengampuni kepada orang yang jahat kepada kita, ketika kita membalas terus kebaikan kepada orang yang jahat sama kita, maka yang terjadi kita akan menerima double portion blessing dari Tuhan dan dari Tuhan juga. So, teruslah melakukan jalan yang benar dan sikap yang benar. God bless you. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.